Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa a'lam, dan ketahuilah mereka bahwa sesungguhnya cacatnya akal diharomin sebab ikun mukhobalin atau aridin atau sesuatu yang baru datang yang makhluk wilayah ta'aidon itu dapat mencegah menjadi wali juga. Kayak kuduha ila naf'at, dan berpindah oleh hak kewalian ila naf'at kepada wali yang lebih jauh. Wa kadar hujub, demikian juga yang tidak boleh mentasarufkan harta bisafai sebab safa, sebab dongo alal madhabi menurut madhab dihtilali nadhurihi, karena cacatnya pandangan dia fi haqqi nafsihi, dalam hak dirinya sendiri. Bagi Allah, maka kepada hak orang lain itu bagi Allah, maka pula kepada hak orang lain itu apalagi orang-orang yang mahjur alaih, yang meskipun dia punya harta banyak, dia tidak boleh mentasarufkan hartanya, disebut mahjur. Seperti yang kurang akalnya dongo, dia pewaris tunggal dari harta orang tuanya, hartanya banyak sekali, tapi dia dongo, maka tidak boleh mentasarufkan harta bendanya. Dia punya mobil, punya rumah, punya motor, tidak boleh dijual, boleh dijual mobil. Maka orang dongo ini walaupun tua itu sama, dia suami dengan anak kecil, sama hukumnya dengan anak kecil, meskipun umurnya 40 tahun, tapi hukumnya sama dengan hukum anak-anak, dia tidak boleh menjadi wali. Wafimana dalika karratul asqam wal alam asyadina an ma'rifati mawadi Allah. Wafimana dalika, dan pada semakna dengan yang demikian, artinya sama dengan hukumnya orang dongo, sama hukumnya dengan orang yang anak kecil.
nasab itu banyaknya sakit, wal alam dan rasa sakit, asyghilati yang menyibukkannya, an ma'rifati mawadi nazar dari mengetahui tempat-tempat yang perlu dipandang, wal maslahah dan memandang kemaslahatan. Jadi orang yang banyak sakitnya, banyak tempat tidur, dia tidak mengerti dengan pergaulan orang-orang sekitarnya, jarang keluar, itu juga tidak berhak menjadi wali. Karena wali menentukan, mengizinkan apa tidak. Bahkan kalau anaknya masih gadis, maka dia berhak untuk memaksa meskipun anak gadisnya tidak mau. Dia sakit-sakitan, orang tuanya tidak tahu pergaulan, gimana lingkungan sekarang, karena sakit dalam di rumah saja, maka dia tidak mengerti kemaslahatan dan tidak mengerti pandangan-pandangan. Maka fatantahu berwilayah ila abad, maka berpindahlah hak menjadi wali ilal abadi, kepada yang lebih jauh. Nassa alaihi Syafi'i radhiyallahu anhu, nassa nas untuk menjelaskan alaihi atasnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata bahwa alaihi ashab dan mengikuti kepadanya oleh pengikut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi orang gila, orang yang sudah pikun, orang yang tidak punya akal, orang dongo, juga termasuk orang yang sakitan, sepanjang hidupnya sakit mulu, dia di kamar aja. Ini tidak berhak untuk menjadi wali, dan hak perwalian berpindah kepada yang lebih jauh. Begitu penjelasan dari kepada Imam Syafi'i dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Wa amal ilmu, dan adapun bermula epilepsi, ayam, baikkan ayat itu mubarikat, maka apabila ada oleh penyakit ayamnya itu ayat itu tidak kekal beribat umumnya, bahwa akan mau, maka dia itu seperti orang tidur, maka yudhatu riqaqatuhu, ditunggu kesembuhannya. Baikkan yadumu yawmain, dan apabila kekal oleh ayamnya, epilepsinya, yawmain 2 hari, atau salasatan atau 3 hari, Fakila maka disebutkan ia adalah julud, seperti orang yang gila. Kalau epilepsi sudah 2 hari, pingsannya enggak bangun, atau pingsan sampai 3
Wal hurriyah, syarat berikutnya adalah merdeka. Syarat wali itu harus merdeka. Artinya tidak boleh hamba sahaya yang harus tapi ada rezeki mengecualikan dengannya daripada hamba sahaya. Fala yajuzu ayyakuna abdu waliyan, maka tidak boleh seorang hamba itu menjadi wali. Hamba sahaya tidak boleh menjadi wali, tidak sah menjadi wali. Karena ayat dalam nafsi, karena sesungguhnya dia tidak bisa mewakili dirinya sendiri, tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Pakai faizau menjual, maka bagaimana dia bisa menikahkan yang lainnya? Benar seperti itu. La wakalahu ghairuhu fi qubul nikahin. Andai kata dia mewakilkan pernikahan ghairuhu kepada selainnya, orang lain, fi qubul nikahin, dalam menerima pernikahan. Bisa ini suahatan, maka apabila ada pernikahannya itu dengan seizin tuannya, sahha maka sah qat'an pasti. Orang hamba nikah, dia nggak boleh nikah, dia mewakilkan orang lain supaya menerima menjadi qabul. Hamba saya laki dengan nikah, kemudian dia nggak boleh nikah karena apa namanya? Karena hamba saya, sebagaimana dia jual beli nggak sah, dia beli nggak sah, dia jual nggak sah, begitu juga dia nikah nggak sah. Tetapi apabila dia mewakilkan kabulnya untuk orang lain, itu sah. Dalam akad nikah itu pengantin laki boleh saja nikahnya diwakilkan oleh orang lain. Ya, laki-laki mungkin datang atau kemana gitu, kalau di luar negeri nggak bisa datang, nggak bisa pulang, di kampung ini dinikahkan, diwakilkan kepada orang lain, itu namanya qabulnya diterima oleh orang lain, itu sah. Sama dengan ijab, ijab juga diwakilkan kepada orang lain, sah. Begitu juga qabul, qabul diwakili orang lain juga sah. Ya, asal jangan salah ucap aja itu yang mewakili. Ya, kalau yang mewakilinya bilang qabul itu nikah, nah, jadi untuk dirinya, bukan untuk yang diwakilinya. Gitu. Itu benar-benar ini saya terima nikahnya untuk saya, gitu. Bukan saya terima nikahnya saja. Kalau dia bilang saya terima nikah dan kawinnya, maka sah untuk dirinya, bukan untuk orang yang diwakilinya. Dengan catatan karena bin sayyidi sahha qat'an, apabila pernikahannya itu dengan seizin walinya, seizin tuannya, maka sah pernikahannya itu dengan pasti. Artinya dengan seizin tuannya. Hamba saya punya tuan,
jasa